Wonogiri merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan akan warisan kesenian budaya yang memiliki nilai sejarah yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur, salah satunya yaitu Kabupaten Wonogiri. Nama Wonogiri menggambarkan kondisi wilayah karena sebagian besar daerahnya berupa sawah, hutan, dan gunung. Salah satunya warisan budaya yang masih bertahan yaitu kesenian tari Kete Ogleng. Kete Ogleng yang memiliki kisah cerita sejarah leluhur dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala. Kete Ogleng di Wonogiri tersebar di berbagai daerah yang terus berkembang hingga sampai perbatasan Jawa Timur, yaitu di Desa Bugelan. Desa Bugelan merupakan salah satu dari 10 desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Kismantoro. Dan desa ini memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Kismantoro. Di Desa Bugelan ini, budaya Kete Ogleng masih bertahan dan tetap eksis untuk terus berusaha melestarikan budayanya. Salah satu warisan kesenian Kete Ogleng yang berkembang di Desa Bugelan yaitu bernama Paguyuban Kendil Wanoro. Endi Prasetyo Nugroho. Ia adalah seorang pelaku seni tari Kete Ogleng di Paguyuban Kendil Wanoro, Desa Bugelan. Ayahnya yang bernama Yatio membentuk sebuah Paguyuban Kendil Wanoro pada tahun 2018. Di Paguyuban Kendil Wanoro, Endi mempunyai tujuan yaitu memperkenalkan dan mengajarkan kesenian tari Kete Ogleng kepada anak-anak di Desa Bugelan. Hal ini merupakan upaya Endi untuk mempertahankan seni tari Kete Ogleng. Ayo latihan, ulang. Yuk. Untuk di Kendil Wanoro sendiri saya sebagai ketua paguyubannya. Untuk pekerjaan sehari-hari saya sebagai petani. Untuk alasan membuat nama Kendil Wanoro itu diambil dari nama daerah yang kebetulan di daerah itu ada gunung yang namanya Gunung Kendil. Itu diambil dari nama gunung itu jadi nama Kendil. Terus Wanoro itu nama diambil dari kera. Kera itu kan, Wanoro itu kan kera, ketek itu. Untuk pentas Kete Ogleng sendiri banyak sekali ya.
diminati masyarakat untuk hajatan bisa. Kalau ketek ogleng itu bisa dimainkan minimal 2 orang, ya, maksimal berapapun bisa. Untuk tari ketek ogleng sendiri diambil dari 3 bagian, yaitu 1 ekstra, 2 itu tari inti yaitu dari tari blendrong, yang ketiga adalah kudangan. Untuk terbentuknya paguyuban seni ketek ogleng di Desa Bugelan itu awalnya dari Bapak Kepala Desa yang namanya Bapak Parianto, itu sangat senang sekali sama tarian ketek ogleng. Terus waktu itu Bapak Kepala Desa ingin sekali ada tari ketek ogleng di Desa Bugelan, maka terbentuklah kesenian tari ketek ogleng yang dinamakan Gendel Wanoro yang ditarikan oleh asli anak Bugelan sendiri. Ya, tanggapan saya sangat positif dan sangat mendukung. Karena apa? Kesenian tari ketek ogleng sebenarnya adalah kesenian tradisional yang sudah hampir punah. Maka saya selaku kepala desa maupun selaku pribadi tentunya ingin mengembangkan potensi seni tradisional itu tumbuh kembali dan bisa diwariskan ke anak cucu kita yang akan datang. Ketertarikan sangat luar biasa untuk seni-seni tradisional karena memang di desa kami ini ada hal yang unik ya, ada tradisi-tradisi yang unik. Setiap tahun di momen-momen 17-an atau mungkin Hari Raya Idul Fitri itu selalu menampilkan kesenian-kesenian tradisional, baik berupa ketek ogleng maupun ludruk maupun ketoprak. Cara untuk mempertahankan kesenian tradisional ketek ogleng itu sudah saya lakukan. Pertama kali untuk launchingnya itu kan juga saya yang meluncing. Kalau memang di desa kami itu setiap tahun ada kegiatan event kan saya tampilkan. Oleh karenanya itu tolong dipersiapkan generasi-generasi penerusnya, karena yang sudah kemarin yang sudah awalnya itu anak-anak dari remaja terus dewasa, udah nikah udah hilang. Makanya harus ada regenerasi, dan regenerasi itu diantaranya juga setiap tahun harus ada momen-momen untuk ditampilkan di tempat-tempat publik. Terus memang mengajak untuk masyarakat tentunya yang punya anak-anak kecil untuk berlatih kesenian tradisional yang berupa ketek ogleng. Saya dorong, saya ajak. Dan bahkan kalau perlu memang ada campur tangan pembiayaan kan ada dana desa. Paguyuban Gendil Wanoro merupakan komunitas kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi. Walaupun demikian, mereka tetap terus berjuang dan berusaha untuk melestarikan budayanya. Wonogiri ini sebenarnya secara geografis di wilayah bagian selatan dan timur ini agak berbeda, sehingga karena geografis yang berbeda akan menelurkan kearifan lokal atau kesenian yang berbeda pula. Jadi kesenian ketek ogleng ini hidup berkembang awalnya di sisi timur Wonogiri. Nah, pada awalnya memang beberapa tahun yang lalu cukup berkembang pesat yang namanya ketek ogleng ini, karena sebenarnya ketek ogleng ini kalau boleh kami katakan ini adalah kesenian pembuka untuk sebuah pagelaran kesenian Janggrung. Untuk pembukaan ini pertunjukannya kalau tidak badut biasanya ketek ogleng. Jadi pada saat awal-awalnya memang ketek ogleng ini belum dirangkai sebuah cerita, namun hanya sebuah tarian petilan, tarian yang berdiri sendiri untuk mengundang masyarakat supaya mereka tertarik untuk melihat kesenian Janggrung itu. Tapi perkembangannya pada tahun 70-an sekian ini oleh Bapak Bupati Wonogiri mulai dikembangkan, mulai dirangkai dengan cerita yang lain, dan akhirnya menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Jadi kalau kita lari ke belakang lagi, mulai kapan kesenian ketek ogleng ini ada, kami juga agak kesulitan karena memang tidak ada literatur yang menuliskan mengenai kesenian ketek ogleng itu sendiri. Tapi perkembangannya sekarang mulai kita olah, mulai kita kembangkan dengan berbagai alternatif dan tentunya disesuaikan dengan sasaran kita. Jadi memang kesenian ketek ogleng ini boleh kami bilang satu pertunjukan yang unik, walaupun sekarang perkembangannya di kabupaten yang lain ada. Namun sebenarnya ini kalau di Wonogiri memang kita jadikan sebuah ikon wisata budaya untuk di Kabupaten Wonogiri, dan ini menjadi andalan kami di
di pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk kesenian Ketek Ogleng ini, karena ini memang merupakan khas Kabupaten Wonogiri. Dan kalau informasi ini paguyuban ini bisa masuk ke kami, biasanya kami mengutus ada semacam penggiat budaya yang akan nanti kita suruh untuk memantau ke sana untuk memotivasi mereka agar mereka menjadi sebuah komunitas yang lebih besar lagi, sehingga mereka menantinya dalam rangka pengembangan Ketek Ogleng atau kesenian yang lain akan lebih bermanfaat, lebih besar lagi skupnya tentunya itu. Tari Ketek Ogleng telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Hal ini menjadi salah satu peluang untuk terus bisa mengembangkan seni tari Ketek Ogleng di Wonogiri. Saya menemukan penarinya, yaitu penari Wonogiri yang pertama, Ketek Ogleng itu Bapak Samijo almarhum, yang beliau meninggal tahun 1995. Kenyataan sampai sekarang itu untuk peminat kayaknya kok agak susah. Minatnya agak, ya memang sih kita akui perkembangan modernisasi ini memang pengaruh sekali untuk tradisional. Tapi kita sebagai pelaku seni tradisional ya juga sekuat mungkin mempertahankan kelestariannya, mempertahankan kebudayaan ini nantinya tidak punah. Kalau gerakan sekarang tari-tarian itu, yang tari-tarian itu condong ke gagah toh sekarang itu, kreasi-kreasi itu. Ketek Ogleng kalau digagahnya ya wagu, ya gimana ya, ndak masuk lah. Contoh gini, ini maaf ya, ini untuk sedikit contoh saja. Misalkan untuk tanjak kita aja. Kalau tanjak tari gagah itu kan harus tegap, harus kalau Ketek Ogleng enggak bisa. Gagah gini wagu justru malah enggak dipandang itu enggak enak. Justru harus kalau badan enggak gagah, enggak tegap, harus lebih membungkuk. Nah, contoh gerakan yang lain, katakanlah gerakan jalan. Ketek kalau gerakan tari kan gagah biasa toh. Nah, kalau ketek itu enggak bisa kan. Jalan ya seperti kera biasa. Nah, ini gerakan kera. Itu sedikit contoh lah untuk, tapi banyak tuh yang kita pelajari. Kan seorang penari Ketek Ogleng itu, penari tarian Ketek Ogleng itu harus atraktif, inovatif, lincah, lucu. Kalau Ketek Ogleng kan kita memerlukan properti juga. Kalau Ketek Ogleng loh itu, yang tradisional itu. Dulu itu ada permainan tambang, ada permainan meja kursi, terus ada panjat memanjat, ada keseimbangan dan lain sebagainya, itu banyak. Contoh saja kita belajar kekebalan. Kekebalan itu tidak juga untuk menunjang tarian itu. Karena Ketek Ogleng itu kan kera, biasanya kan menek-menek, manjat-manjat itu. Menek-menek, manjat-manjat. Kadang kan jatuh atau apa itu. Kita diajari kekebalan itu supaya apa? Supaya kita tidak merasa takut. Tari Ketek Ogleng itu kan namanya yuk ketek. Jadi tarian itu harus menyerupai ketek. Saya lihat kesehariannya kera itu jalan, kera itu jalan seperti itu. Kera itu menggendong anaknya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran saya itu alam saya gunakan untuk belajar. Kalau kostum Ketek Ogleng itu juga sebetulnya sama seperti Anoman itu Mas, putih. Kita pakai training, pakai kaos putih. Hanya saja untuk Ketek Ogleng yang tradisional itu untuk cangkeman itu mirip sekali dengan kera, dengan ketek.
Sore pentas ya toh. Ya dhewean kudu latihan sih ngono Mas. Acara apa? Nggo anu bersih dusun. Oke, Jadi tampilnya jam pinten? paling murah ya jam 09.00 gitu. Berarti mungkin latihan diet. Ini latihan saya kan ngomong ini. Latihan saya ya. Ya, siap. Dek sing tampil jam pinten, Pak? Ya paling papat. Kedai telu harus Cewek 1. cewek siji. Nggih. Latihan saya berarti ya. Latihan sih. Iya. Nak mboten latihan nyepi lali. فأغسيناكم فهم لا يبصرون الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة. Gamelan merupakan alat musik pendukung yang sangat penting untuk mengiringi pementasan tari Kedak Ogleng yang bertangga nada, slendro, dan pelok. Iringan tersebut bertujuan untuk menghidupkan suasana dalam sajian tari. Pementasan Kedak Ogleng sering diadakan pada acara bersih dusun untuk menghibur warga di desa Bugelan. Ya, harapan saya agar ini dibangkitkan lagi semangatnya, supaya anak-anak mulai mengenali lagi kesenian Kedak Ogleng ini merupakan kesenian mereka, kearifan lokal mereka. Harapan kami tentunya bagaimana caranya Kedak Ogleng ini bisa mendunia tentunya. Memang kami sebagai pelaku seni tradisional Kedak Ogleng Wonogiri memang ingin sekali mengupayakan kesenian ini agar bisa lestari, ngeremboko, bahkan kalau angan-angan saya itu tinggi lah, bisa go internasional. Andy berharap salah satu anak yang dilatih bisa menjadi penerus warisan kesenian tari Kedak Ogleng. Dan semoga paguyuban Kendel Wanara bisa menjadi sanggar, seperti harapan ayahnya, agar Andy bisa melestarikan kesenian tari Kedak Ogleng di Wonogiri.